Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita rindukan untuk Roh Kudus kerja lebih lagi di antara kita. Amin. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita katakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari kita katakan, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kita katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan, jiwaku merindukanmu. Amin. Inilah kerinduan hati kami ya Roh Kudus. Kami sungguh merindukan Engkau Allah kami yang hidup. Sungguh jiwa kami haus kepadamu ya Allah. Ya Allah yang hidup. Kita angkat tangan kita dan kita katakan, ku bersyukur. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Saya undang jemaat bangkit berdiri dan kita katakan, jiwaku merindukanmu. Amin. Jiwaku merindu. Mari sama-sama kita rindukan Tuhan kita dengan penuh kesungguhan hati. Ya Allah yang Dengan jiwa yang haus, Roh Kudus pasti akan memuaskan setiap kita. jiwaku haus kepadamu. Mari dengan sungguh-sungguh lagi kita katakan, jiwaku merindukanmu. Amin. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah
tiada yang seperti Dia. Tiada yang seperti, Mari kita akui sungguh tiada yang seperti Dia. tiada yang seperti. Amin. Sungguh Bapa, jiwa kami haus dan rindu akan Engkau. Kami percaya Roh Kudus Engkau ada di tempat kami. Engkau ada di tempat ini mau menjamah setiap kami. Kami sungguh rindu dan haus akan Engkau ya Bapa. Mari jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh rindu dan haus akan kasih Tuhan. Kita nyatakan ucapan syukur kita dan kita nyatakan kerinduan kita kepada Bapa kita. Mari kita minta Tuhan puaskan kerinduan hati kita pagi ini. Dan setiap kita yang haus dan rindu akan Tuhan, Tuhan pasti akan memuaskan setiap kita. Amin Tuhan. Haleluya. Yesus yang besar, kami rindu akan-Mu Tuhan. Oh Yesus yang mulia, mari penuhi setiap kami, mari puaskan hati kami. Ya Allahku, haleluya. Bapa, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Engkau mengerti keadaan setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, mari kuduskan setiap kami. Layakkan setiap kami Tuhan pada pagi hari ini untuk bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami yakin Roh Kudus Engkau ada di tempat ini dan Engkau mau bekerja lebih lagi di antara kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yakin Roh Kudus ada di tempat ini? Saudara rindu untuk Roh Kudus bekerja lebih lagi di antara kita? Mari sama-sama kalau kita rindukan Roh Kudus bekerja, kita lebih lagi untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama katakan ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Roh Allah ada di hidupku dan Roh Allah akan bekerja melalui aku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin saudara. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hati.
Oleh sebab itu mari siapkan dirimu untuk menerima api lawatan Tuhan. Amin. Karena api kemuliaannya ada di tempat ini. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya. Mari saudara imani kita menerima api kemuliaan Tuhan pagi ini. Amin. Bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, teriakan pada dunia, bahwa Yesuslah Raja. Semua saudara, mari kita dengarkan panggilan Tuhan buat setiap kita. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini. Mari kita siapkan diri kita. Janganlah lengah saudara, karena dialah panglima yang memberikan kemenangan buat setiap kita. Dalam kuasa Roh Kudus, api kemuliaannya, amin, tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Saudara, Roh Kudus diberikan buat kita untuk mendengarkan panggilan Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini, melangkah tinggi. Mari kita bersiap maju untuk menyatakan firman Tuhan. Yesus yang ada panglima buat kita. Amin. Dalam kuasa Roh Kudus, mari kita terima api kemuliaan Tuhan. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah api kemuliaannya, amin, tercurah dari surga. Mari kita terima api kemuliaan Roh Kudus memenuhi setiap kita. Oleh sebab itu bangkitlah gereja Tuhan, bangkitlah, nyatakan kuasa Tuhan di bumi ini. Amin. Bahwa api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Siapa segala raja? Amin. Saudara, sungguh Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita, agar supaya kita bisa mengalahkan iblis, agar supaya kita bisa menyatakan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Amin. Oleh sebab itu mari lebih lagi kita katakan Roh-Mu yang hidup. Kita minta agar supaya Roh Allah yang hidup itu memenuhi setiap kita, agar supaya kita siap untuk menjadi laskar Kristus di akhir zaman. Terima
Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati, sujamahan-Mu berserah penuh di hadirat. katakan bersama, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Mengalir dalam setiap kami ya Roh Kudus. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam Mari kita buka hati kita, biarkan Roh Kudus
setiap kita, Tuhan menaruh perkataan pujian dan penyembahan, perkataan firman Tuhan yang berkuasa. Oleh sebab itu jangan pernah tutup mulutmu, tapi bukalah mulutmu untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Sebab dialah Allah yang layak untuk kita sembah. Sebab hanya dialah Allah yang layak untuk kita tinggikan di dalam hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan. Gloria karena sembah kudus, kudus, amin. Kudus sayang Tuhan, dan ku sanjungkan pujian bagimu Tuhan. Kudus Allah yang layak untuk disanjung Tuhan. Sungguh tidak ada yang layak Mari lagi kita sembah Dia. bersyukur Tuhan, kami boleh merasakan Kau ada di tempat ini. Kau ada di tempat ini ya Roh Kudus. Oleh sebab itu kami buka hati kami lebih lagi untuk Kau jamah dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Kau memenuhi setiap kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memperlengkapi kami lebih lagi pada pagi hari ini melalui firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami sungguh siap.
Hati kami sungguh siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur, sehingga setiap benih firman yang ditaburkan itu benar-benar boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat merayakan hari Pentakosta. Coba satu sama yang lainnya bilang, hari Minggu hari ini bukan hari yang biasa, tetapi hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Apa itu Pentakosta? Hari di mana Roh Kudus dicurahkan, ya. Baiklah, Pentakosta telah lama ada, bukan hanya ada di Perjanjian Baru, tetapi di Perjanjian Lama pun sudah ada Pentakosta. Hanya saja tidak ditulis Pentakosta, tetapi dinamakan hari yang ke-50. Jadi Pentakosta itu artinya hari ke-50. Nah, di dalam Perjanjian Lama itu diperingati ada dua, yaitu yang pertama pada hari raya panen, ya, hari raya panen. Lalu yang kedua pada hari di mana Tuhan menurunkan hukum Taurat atau Taurat kepada Musa. Jadi 50 hari setelah Paskah itu mereka merayakan Pentakosta. Kemudian 50 hari setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka mendapatkan Taurat melalui Musa di atas Gunung Sinai. Kalau di dalam Perjanjian Baru kita bisa membaca itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Di mana Roh Kudus dicurahkan pada hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Ya, jadi hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Nah, pada hari Pentakosta yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, di sana diceritakan dengan lengkap di mana murid-murid berkumpul bersama dengan lebih kurang 120 orang di sebuah rumah, lalu tiba-tiba Roh Kudus turun berupa lidah-lidah api. Nah, peristiwa Pentakosta ini tidak bisa dipisahkan dari apa yang Tuhan Yesus sudah janji, ya. Jadi sebelum Pentakosta terjadi, Tuhan Yesus itu sudah janji kepada murid-muridnya. Mari kita lihat janjinya ada di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. Kita akan baca ya. Hal yang pertama ini janjinya Tuhan Yesus pada saat malam terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Ini yang Tuhan Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. Ya, kita baca sudah ditayangkan. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 ini Tuhan Yesus janji kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan mereka sendirian sebagai yatim piatu. Tuhan Yesus akan datang kembali di dalam Roh Kudus-Nya. Lalu kita lihat lagi janjinya lagi ya di Lukas pasal 24
ayat 49 ya. Lukas 24 ayat 49, janji ini setelah Tuhan Yesus bangkit dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Apa yang dia katakan? Baca lagi yuk, 1, 2, 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, yaitu di Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, sudah 2 ya. Yang pertama tadi sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Yang kedua setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan dia menampakkan diri kepada murid-murid. Lalu yang ketiga kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini terjadinya kapan? Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Detik-detik terakhir ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga. Dia menjanjikan bahwa murid-murid akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan mereka akan menjadi saksinya Tuhan Yesus. Sampai kemana? Sampai ke ujung bumi. Ini sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Yang dikatakan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 tadi kita baca ada satu kata yang berkata bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu. Di sebelum dia naik ke surga di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan dia akan menyertai murid-muridnya sampai kepada kesudahan alam. Luar biasa. Jadi apa yang akan terjadi itu Tuhan Yesus sudah katakan duluan, ya. Sudah dikatakan duluan. Nah, sekarang pertanyaannya kalau begitu untuk apa dong Pentakosta ini? Untuk apa Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya? Ya, kalau saya kembali ke Yohanes pasal 14 tadi, Roh Kudus dicurahkan supaya murid-murid ini mereka mendapatkan seorang penolong yang lain. Ya, penolong yang lain yang sama kualitasnya dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak mau membiarkan mereka sendirian. Penolong untuk apa? Penolong supaya mereka bisa menjadi saksinya Tuhan. Seorang penolong yang bisa mengingatkan kepada mereka segala sesuatu yang Tuhan Yesus telah ajarkan. Seorang penolong yang memampukan mereka untuk mereka hidupi kebenaran yang telah Yesus ajarkan. Ya, seorang penolong. Dikatakan penolong ini bagaimana? Penolong yang menyertai kamu selama-lamanya. Dikatakan tadi di dalam ayat 17 ya. Di dalam ayat 17 dikatakan bagian yang terakhir. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan apa? Dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada murid-murid itu bukan saja menyertai yang ada di samping mereka, tetapi Roh Kudus itu akan diam di dalam mereka, tinggal di dalam mereka. Berarti kemanapun murid-murid itu pergi, Roh Kudus bersama mereka. Kemanapun mereka pergi, Yesus menyertai mereka di dalam rohnya yang dia curahkan kepada murid-murid. Roh Kudus menjadi penolong. Penolong dalam hal apa lagi?
Bukan saja penolong supaya mereka menghidupi kebenaran. Bukan saja penolong supaya mereka bisa menjadi saksinya Tuhan Yesus. Tetapi penolong supaya mereka sanggup untuk sangkal diri. Ini penting. Untuk sangkal diri. Ya, sangkal diri itu hal yang paling sulit. Kita tahu bahwa sebelum Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid, apa yang terjadi dengan mereka? Pikiran mereka masih sangat duniawi. Mereka masih menginginkan Tuhan Yesus menjadi raja secara fisik supaya mereka terlepas dari penjajahan Romawi. Tetapi setelah Roh Kudus turun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pola pikir mereka berubah. Jadi Roh Kudus dicurahkan menjadi penolong supaya mereka bisa sangkal diri. Supaya pola pikir mereka sama dengan Tuhan Yesus. Pola rasa mereka sama dengan yang dirasakan Tuhan Yesus. Dan pola tindak mereka sama dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa. Sekarang apa hubungannya Pentakosta di dalam perjanjian lama dan Pentakosta di dalam perjanjian baru? Kalau kita lihat perjanjian lama itu adalah bayangan. Sedangkan perjanjian baru itu adalah penggenapan. Kalau masih ingat tadi saya katakan Pentakosta di dalam perjanjian lama itu memperingati hari penuaian. Ya, hari penuaian di mana mereka menuai, ya. Hari raya menuai, bisa juga dikatakan hari raya 7 minggu setelah Paskah. Tetapi yang saya fokuskan di sini adalah hari raya menuai. Dan apa yang terjadi di perjanjian baru? Pada saat Pentakosta terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Penuaian, ya. Jadi Pentakosta itu urusannya dengan penuaian. Pentakosta itu urusannya dengan penyelamatan jiwa-jiwa. Pentakosta urusannya dengan misi penyelamatan dunia. Pentakosta di dalam perjanjian baru mengawali saya katakan penuaian besar-besaran dimulai. Roh Kudus dicurahkan, bahkan lebih tepatnya lagi bukan hanya dicurahkan, tetapi saya katakan Roh Kudus itu membaptiskan murid-murid. Kita lihat ya, kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Dan saya percaya hari Pentakosta di dalam perjanjian baru yang dialami oleh murid-murid itu adalah hari di mana mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian, katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab, sama-sama baca, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini dia. Jadi hari Pentakosta adalah penggenapan janji Yesus kepada murid-muridnya bahwa tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus, lebih tepatnya dikatakan baptisan Roh Kudus. Dan saat Roh Kudus membaptiskan murid-muridnya, siapa yang tampil duluan? Petrus. Petrus tampil dan berkhotbah. Petrus yang bagaimana? Yang pola pikirnya telah diubahkan oleh Roh Kudus. Petrus yang pernah menyangkal Yesus. Petrus yang tidak sekolahan. Tapi Petrus yang dikuasai, ditenggelamkan di dalam Roh Kudus. Telah mengalami baptisan Roh Kudus. Ada sebuah keberanian di dalam dirinya. Untuk menyatakan siapa Yesus. Petrus berkhotbah. Dan Alkitab mencatat 3.000 orang bertobat. Haleluya. Roh Kudus itu luar biasa. Karyanya di dalam murid-murid luar biasa. Setelah itu terjadi hal-hal yang luar biasa di dalam diri mereka.
Mujizat demi mujizat terjadi, mereka kerjakan itu. Bukan hanya Petrus, tetapi juga murid-murid yang lainnya. Bahkan di dalam masa penganiayaan sekalipun, mereka tidak pernah mundur untuk tetap menjadi saksinya Kristus. Ini tujuannya. Jadi apa tujuan daripada Pentakosta? Supaya murid-muridnya melaksanakan misi penyelamatan dunia. Supaya murid-muridnya melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Yesus. Yesus naik ke surga, dia tidak membawa murid-muridnya pada waktu itu naik bersama-sama. Kenapa? Karena dunia belum diselamatkan secara total. Dan adalah kehendak Bapa supaya dunia diselamatkan. Oleh karena itu Tuhan Yesus naik ke surga. Dia membaptiskan murid-muridnya dengan Roh Kudus. Supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat untuk tetap menjadi saksinya Tuhan. Apapun yang terjadi di depan mereka. Dan kenyataan betul. Mereka semua menjadi orang-orang yang sampai pada akhirnya tetap memberitakan Injil. Menjadi saksinya Tuhan Yesus. Kenapa kok bisa begitu? Karena mereka punya Roh Kudus. Di mana? Di dalam mereka. Roh Kudus tinggal di dalam mereka. Menjadi penolong yang memberikan kemampuan kepada mereka. Untuk mereka tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam diri mereka. Dikatakan di bagian lain daripada Alkitab kita di Yohanes 16 ayat 7. Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Kudus itu adalah roh penghibur. Ya, yang menghiburkan mereka di saat duka. Mengabarkan Injil itu bukan hal yang mudah. Mengabarkan Injil itu hal yang sulit. Tetapi di dalam kesulitan mereka tetap percaya bahwa ada Roh Kudus di dalam diri mereka yang mendorong mereka. Yang tetap membawa mereka untuk menjadi saksinya Tuhan. Luar biasa. Ya, Roh Kudus menghibur mereka. Di saat mereka menghadapi penganiayaan, Roh Kudus ada di dalam diri mereka. Mereka tidak lagi memperhitungkan yang duniawi. Ya, seandainya pada waktu itu ya dengan bahasa sehari-hari, wes salah, mati sekalipun lebih baik ketemu dengan Tuhan Yesus di surga. Jadi mereka all out di dalam mereka mengabarkan Injil. Haleluya. Dan apakah pencurahan Roh Kudus itu hanya terjadi bagi murid-murid yang ada pada saat itu? Dengan ilham Roh Kudus, Petrus kembali berkata-kata di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Dikatakan di sana, sama-sama yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab bagi kamulah janji itu. Janji apa? Janji baptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kita ada di dalam ayat ini. Saya katakan kepada kita semua, kita ada di dalam ayat ini. Siapa kita? Orang yang masih jauh dari zamannya Petrus. Ya kan? Kita ada di dalam ayat ini. Berarti janji Tuhan untuk membaptiskan dengan Roh Kudus itu juga dijanjikan kepada kita. Kita pun harus mengalaminya. Supaya apa? Tujuan Pentakosta tadi. Supaya misi penyelamatan dunia kita kerjakan. Supaya kita ini benar-benar bisa sangkal diri. Supaya kita benar-benar bisa ikut Tuhan. Supaya fokus kita tidak saja kepada dunia. Tetapi kepada Tuhan dan kerajaannya. Kepada Tuhan dan pekerjaannya. Saudaraku, namamu ada di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Karena engkau pun adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah masuk di dalam keselamatan itu. Haleluya, saudara berbahagia? Ataukah saudara hanya tetap berpikir bahwa Roh Kudus itu hanya
untuk menolongmu di saat engkau susah di dunia menghadapi perekonomian yang masih sulit. Itu tidak salah, itu betul. Ya, Roh Kudus akan menolong engkau supaya engkau tetap kuat di dalam imanmu, supaya engkau tidak akan pernah menukar Yesus dengan hal-hal yang duniawi. Itu tugasnya Roh Kudus di dalammu. Ya, engkau dan aku mengalami ini pun. Apa yang telah dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ini tentang Pentakosta itu dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada semua orang. Yoel 2 ayat 28. Yoel 2 ayat 28. Baca sama-sama 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Stop dulu. Janji Allah, Dia akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Kita pun ada di sini, betul? Mulai dari bayi terkecil di gereja kita, Kalista Manalu, termasuk untuk dia juga. Ya, manusia, dia manusia. Lanjut, apa yang terjadi setelah itu? Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ini janjinya Tuhan Allah loh. Ya. Jadi di sini jangan ada lansia yang berkata aku sudah gak berguna. Ya. Jangan ada di sini ada lansia yang berkata aku wis gak iso apa-apa. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, Roh Kudus dibaptiskan ke atasmu, engkau akan menjadi orang tua yang akan mendapatkan karunia mimpi. Mimpi itu penting, mimpi yang ilahi. Ya, oleh karena itu kaum lansia, impikan ini. Tuhan Yesus, baptiskan aku dengan Roh-Mu supaya aku boleh mendapatkan janji ini. Aku akan menjadi orang yang bisa mendapatkan karunia mimpi. Buat anak-anak, engkau bukan anak-anak kecil yang biasa-biasa. Kalau Roh Kudus dicurahkan atasmu, dikatakan oleh firman Allah, engkau akan menjadi anak-anak kecil yang bernubuat. Artinya apa? Engkau akan dipakai Tuhan. Bibir mulutmu menjadi jubirnya Tuhan. Juru bicaranya Tuhan. Oleh karena itu anak-anak di tempat ini, engkau pun harus mendambakan, memimpikan, merindukan. Tuhan Yesus, penuhkan aku dengan Roh Kudus-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu kepadaku supaya aku bisa berfungsi menjadi jubirnya Tuhan. Juru bicaranya Tuhan yang menyampaikan kata-kata Tuhan kepada orang lain. Teruna-teruna, kaum muda, Pro-M, apa yang dikatakan di situ? Engkau akan mendapat penglihatan-penglihatan dahsyat. Roh Kudus mau bekerja di dalam diri kita semua. Bukan saja pada zamannya rasul-rasul, tetapi pada zaman sekarang. Tergantung respon kita terhadap apa yang Tuhan janjikan. Dan keseriusan kita menantikan apa yang Tuhan Allah janjikan. Jikalau kamu dan aku serius, sesuatu yang besar pasti akan terjadi melalui hidup kita. Tanpa kecuali anak-anak kecil, lansia, pemuda, Pro-M, semua kita akan dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk melaksanakan amanat agung. Ini dia. Jadi tujuan pencurahan Roh Kudus itu yang utama adalah itu. Amanat agung. Kita harus menjadi orang-orang yang berfungsi di dalam kerajaan Allah. Kita harus menjadi orang-orang yang bisa menjadi saksinya Tuhan Yesus. Anak-anak, bisakah kalian menjadi saksinya Tuhan Yesus? Bisa. Di mana? Di sekolah. Di lingkunganmu, tunjukkan bahwa engkau adalah saksinya Tuhan Yesus.
Dengan cara yang bagaimana? Dengan cara anak-anak tentunya. Taat kepada guru, hormat kepada guru, tidak nyontekan dan seterusnya. Bergaul dengan teman-teman yang baik, tidak curang. Itu engkau menunjukkan bahwa engkau adalah saksinya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di dalammu ada Roh Kudus yang menuntun engkau untuk melakukan yang benar. Pemuda-pemuda, Pro-M juga sama. Di dalam dunia mahasiswa, di dalam dunia pekerjaan, dunia mahasiswa sekarang ini luar biasa kehidupannya. Belum menikah sudah kumpul sama-sama. Tapi kalau engkau punya Roh Kudus, engkau akan menjadi pemuda yang kudus. Yang tidak melakukan hal-hal semacam itu. Karena engkau ada Roh Kudus di dalam dirimu. Sebagai pekerja-pekerja, jika engkau adalah pekerja yang dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalammu, engkau akan bekerja dengan benar. Karena salah satu fungsi Roh Kudus menjadi penolongmu untuk menghidupi kebenaran. Supaya engkau hidup benar, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Ya, engkau boleh tampil benar di hadapan manusia. Tetapi apakah engkau tampil benar di hadapan Tuhan? Standar kita bukan manusia. Standar kita adalah Tuhan. Inilah fungsi Roh Kudus. Inilah Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan supaya kita semua menjadi saksinya Tuhan Yesus melalui kehidupan kita dalam bidang apapun. Ya, dalam bidang apapun supaya orang lain diselamatkan. Jadi pahami ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya tidak katakan hanya yang utama ini, tetapi yang lain-lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus pun adalah penghibur kita. Roh Kudus pun adalah penolong kita. Roh Kudus pun adalah penguat di dalam diri kita. Supaya kita tetap fokus pada Tuhan dan kerajaannya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, IRC terlahir pada hari Pentakosta. Tepatnya 19 Mei tahun 1991. Dan ada begitu banyak kegerakan-kegerakan yang terjadi. Kegerakan yang utama di IRC adalah kegerakan doa. Doa dan misi penyelamatan. Dua ini adalah mewarnai dari awal berdirinya gereja ini. Ya. Doa pada awal-awal ada doa puasa, ada doa malam, ada kunjungan rumah sakit. Dan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa ketika kita melakukan hal-hal itu. Di doa malam Tuhan mulai menunjukkan, ya, kita suatu saat akan mendirikan gereja. Pertama bukan di sini. Pertama ada di Jalan Siwalan 11. Doa. Tuhan mengarahkan. Roh Kudus bekerja mengarahkan bahwa kita akan mendirikan gereja di sebelah barat kota. Di mana itu? Tidak tahu. Ya, tidak tahu. Tetapi Allah kita Allah yang Maha tahu. Semakin terus berdoa, semakin Tuhan mengarahkan dan mengarahkan sampai ada tempat ini. Ya, sampai ada tempat ini. Ada penglihatan, ya, ada kata-kata nubuatan, ada hikmat yang Tuhan berikan. Ya, dan ini ada yang saudara sekarang ada di tempat ini. Ini adalah hasil karya Roh Kudus. Kenapa saya berkata demikian? Karena Roh Kudus yang mengarahkan. Ya, yang mengarahkan dan membawa kita sampai ke tempat ini. Untuk selanjutnya di tahun 2000-an, Tuhan membangkitkan pemuda-pemuda. Gerakan mahasiswa terjadi. Di mana ada camp, maka mahasiswa-mahasiswa dari tempat ini akan ke sana. Untuk apa? Untuk menjangkau teman-teman mereka. Ya. Pemuda-pemuda yang luar biasa, mereka mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Ada kegerakan dari dalam diri mereka. Ada doa pagi,
Kalau tadinya cuma doa malam, sekarang ada doa pagi, doa siang, doa malam. Bahkan hampir setiap hari mereka ada di gereja. Kok bisa? Kurang kerjaan kali? Tidak. Itulah kegerakan roh. Mereka berapi-api. Berapi-api dan berapi-api. Suatu saat, sementara mereka berdoa di Jalan Siwalan 11. Waktu itu kami tidak di tempat, saya, papa, mama dan keluarga berada di Bali. Mereka berdoa, hari doa kita tetap loh Bapak Ibu, Selasa. Ya, tak kasih tahu. Selasa mereka berdoa. Apa yang terjadi? Roh Kudus berkata, pindah tempat doanya. Pindahnya kemana? Pindahnya ke depan gereja kita sekarang ini. Di depan itu dulu bukan tempat yang enak seperti itu. Penuh dengan duri. Tapi toh mereka harus berlutut di tempat itu. Mereka berdoa. Berdoa sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau. Ternyata di dalam roh Tuhan menunjukkan kepada mereka bahwa ada pintu gerbang yang tertutup. Dan pintu gerbang itu harus dibuka. Harus dibuka. Mereka terus berdoa. Sampai lahir satu pujian yang berkata, pintu gerbang terbuka. Pintu gerbang terbuka, kenapa? Karena Tuhan ingin memberkati kota Malang. Kita nggak tahu hari-hari selanjutnya di kota Malang itu akan ada sesuatu yang chaos ya, yang tidak baik. Tapi mereka berdoa dan mereka mendapatkan itu. Pintu gerbang terbuka. Ada aliran berkat mengalir dari tempat ini ke kota Malang. Dahsyat Tuhan itu. Penyataan roh terjadi. Makin kita masuk di dalam Roh Kudus, makin dia menyatakan hal-hal yang rahasia yang tidak pernah kita tahu. Lalu berikutnya lagi saya masih ingat. Ada begitu banyak kesaksian. Saya masih ingat. Ada seorang ibu kos yang kerasukan setan. Lalu dengan berbagai macam cara yang mereka percayai. Mereka berusaha untuk memulihkan keadaan ibu kos ini. Tetapi tidak bisa. Dengan cara apapun. Ya, dengan cara apapun. Kemudian di tempat itu ada 2 anak kos yang pemuda IRC pada waktu itu. Setelah sekian lama tidak terjadi apa-apa dengan ibu kos. Mereka turun dari loteng karena mereka kosnya di loteng. Turun lalu mereka menawarkan diri. Bolehkah kami berdoa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, enggak pakai lama. Ibu kos dibebaskan dari cengkeraman setan. Luar biasa. Luar biasa. Enggak pakai lama. Jika saja kita mau menjadi fasilitator ataupun mediator oleh Roh Kudus, maka kita bisa menggemparkan kos-kosan di tempat itu. Mereka heran, kenapa? Karena 2 pemuda ini mengalir bersama Roh Kudus dan mengalirkan air hidup di tempat itu. Kebebasan terjadi, kelepasan terjadi. Itu sejarah. Ada lagi yang lain-lain yang Tuhan izinkan terjadi. Orang di rumah sakit yang meningitis, ya, yang tahu meningitis otak rusak, ya kan? Yang sudah tidak bisa apa-apa, yang sudah tidak mengenal istrinya, yang jaga di tempat itu. Doa hari Sabtu. Hari Selasa kembali lagi ke sana untuk melihat, untuk follow up maksudnya. Perawat rumah sakit berkata, sudah pulang. Kaget juga sih, pulang mana nih? Ya kan? Pulang surga atau pulang rumah di bumi? Ya, karena saya ini tidak mengerti, ya saya pulang aja. Dilala saudara. Beberapa saat kemudian, mertua daripada orang yang disembuhkan ini telepon. Minta ikut ibadah di Siwalan 11 waktu itu. Roh
Kudus bekerja. Apakah hanya pada zaman rasul-rasul? Oh tidak. Tuhan Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Berarti dia ada di dalam diri kita sampai kesudahan alam. Berarti hari-hari ini pun kegerakan roh pasti akan terjadi. Asal kita respon ini dengan benar. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di hari Pentakosta hari ini, saya mengajak kita ada dua hal. Yang pertama, bangkitkan kembali semangat doa. Itu penting. Jemaat berdoa. Pelayan-pelayan berdoa. Pemimpin-pemimpin berdoa. Minta supaya Roh Kudus kembali bekerja dengan dahsyat di tempat ini. Tempat ini ada karena Tuhan yang mau. Dan Tuhan mau pakai setiap orang yang ada di tempat ini. Dipulihkan untuk memulihkan. Dihidupkan untuk menghidupkan. Itulah sebabnya visi IRC mengalir bersama Roh Kudus. Dan mengalirkan air hidup kemana-mana. Di tempat di mana engkau ada, engkau bersama Roh Kudus, air hidup itu akan mengalir. Akan membebaskan yang terbelenggu. Akan memelekkan mata yang buta. Akan membuat orang yang tidak selamat menjadi selamat karena engkau. Ya, jadi berdoa sungguh-sungguh, ya. Jemaat bukan hanya pemimpin, jemaat berdoa, pelayan-pelayan berdoa, pemimpin berdoa. Biarlah karunia-karunia roh itu kembali dicurahkan di tempat ini. Dan semua jemaat akan pergi ke lorong-lorong dan banyak orang yang bisa disembuhkan. Itu janji Tuhan. Ya. Kisah Rasul 2 ayat 12 sampai 16 nanti. Saudara bisa baca itu. Itulah yang Tuhan mau buat kita. Kita bukan jemaat yang disuruh diam. Cukup menjadi orang Kristen. Tidak. Tuhan mau kita menjadi jemaat yang bergerak bersama Roh Kudus. Biarlah dua hal ini kita miliki di dalam diri kita. Yang pertama tadi saya ajak kita untuk terus berdoa. Doa semua dari seluruh lapisan. Lalu yang kedua adalah kita mengalir bersama dengan Roh Kudus kemana-mana. Sehingga banyak orang yang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari dengan tulus hati kita katakan, Roh Allah yang hidup penuhi aku. Pulihkan aku hari ini. Kita respon firman Tuhan. Kita minta agar Roh Kudus dicurahkan lagi atas kita. Jadikan hidup yang berarti bagi Tuhan. Dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari saya ajak kita bangkit berdiri dan angkat tanganmu, katakan, Roh Allah yang hidup penuhi aku. Oh Yesus Tuhan. Roh Allah yang hidup
lebih sungguh-sungguh katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Kita akan pergi membebaskan yang terbelenggu. Hidup yang terbelenggu. Ya, Pulihkan hati mereka yang terluka. amin. Serta mencalikan mata yang buta. Jadikan Alatmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. membebaskan yang terbelenggu. Bebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencalikan mata yang buta. Jadikan Hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. sudah berapa banyak orang yang terbelenggu yang kita bebaskan. Sudah berapa banyak hati yang terluka yang kita pulihkan. Sudah berapa banyak orang yang buta akan Tuhan Yesus kita celihkan. Bapak Ibu, saat ini Tuhan Yesus sudah ada di surga, dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tugas selanjutnya dipercayakan kepada murid-murid. Murid-murid telah melakukan bagiannya. Dan saat ini saya katakan tugas itu harus kita lanjutkan. Mari kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang merindukan Roh Kudus di dalam diri kita. Supaya kita benar-benar dipakai sebagai alatnya Tuhan. Haleluya. Engkau dipulihkan untuk memulihkan. Engkau dihidupkan untuk menghidupkan. Mari pergi bersama Roh Kudus. Karena itu pagi ini saya ajak kita dengan lebih sungguh-sungguh. Angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Lalu katakan, Roh Allah yang hidup, biarlah Engkau memenuhi aku hari ini. Supaya aku benar-benar menjadi alat yang berguna bagi kerajaan-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhi aku. Roh Allah yang hidup, pulihkan hidupku. Turunlah urapan-Mu atasku. Sehingga kuasa-Mu dinyatakan lewat hidupku. Oh, Roh Allah yang hidup, mari dengan lebih sungguh-sungguh jemaat Tuhan. Roh Allah yang hidup, pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa
Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah tugas kita. Roh Kudus dicurahkan bagi kita untuk kita pergi. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Ya. Memulihkan hati mereka yang terluka. Ya. Serta mencelingkan mata yang buta. Bilang sama Tuhan, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita berdoa, minta sama Tuhan supaya Engkau benar-benar melakukan apa yang Dia mau dalam hidupmu. Inilah kehendak Bapa bagi kita. Glory, haleluya. Yesus Tuhan, Gloria dalam marashikana ya dalam marase. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan diri-Mu Bapa. Kurala marashikana ya dalam mo. Dia dalam moria dalam maraya dalam kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita bisa tahu Roh Kudus diberikan buat kita itu supaya apa. Namun seringkali banyak dari kita yang tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi begitu banyak hal-hal duniawi yang menghalangi kita. Begitu banyak hal-hal kekhawatiran duniawi yang membuat kita tidak bisa bergerak. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Roh Kudus mau pakai kita masing-masing pada pagi hari ini. Dan Roh Kudus sudah menyatakan begitu banyak hal mujizat yang luar biasa di dalam hidup kita. Tapi kenapa? Seringkali saat Roh Kudus mau bekerja, begitu banyak hal yang merintangi kita. Gloria karalala baraya sikaralala. Tuhan mau pakai setiap kita yang ada di tempat ini. Oleh sebab itu jangan undur, maju terus. Dunia penuh dengan kesulitan, tapi jangan kesulitan itu menjadi halangan, menjadi rintangan untuk kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Saat kita benar-benar hidup dipenuhi oleh Roh dan kita tunduk kepada keinginan Roh, maka segala sesuatu yang menjadi kebutuhan jasmanimu, Tuhan akan mencukupinya. Jangan khawatir, jangan takut. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang hidup, amin. Kalau engkau percaya sungguh-sungguh Allahmu Allah yang hidup, Allah yang sanggup memberikan segala sesuatu yang kita perlu, jangan ragu. Saat Roh Kudus berkata, jalan bersamaku, majulah bersamaku, mari kita maju. Jangan pikirkan hal-hal duniawi. Tuhan yang akan memberikannya bagimu. Oleh sebab itu mari saya mau rindu berdoa.
buat saudara-saudara yang merasa, saya tahu panggilan Tuhan di dalam hidup saya. Saya tahu Roh Kudus mau pakai saya, tetapi saya tidak mampu. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengerti akan keadaan kami pribadi lepas pribadi. Mampukan kami Roh Kudus untuk tunduk kepada keinginan Roh. Jangan biarkan keinginan daging kami melebihi dari keinginan Roh-Mu. Tapi biarlah keinginan kami boleh mati dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah iman percaya kami kepada Engkau boleh sungguh-sungguh ya Tuhan. Jangan biarkan keadaan membuat kami jatuh. Jangan membiarkan keadaan membuat kami jauh daripadamu. Tapi biarlah Tuhan semakin hari kami boleh semakin hidup dekat dengan Roh Kudus. Dan kami percaya saat kami berjalan di dalam keinginan Roh, maka segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan yang akan mencukupkannya bagi kami. Terima kasih Bapa, kami percaya biarlah ketenangan itu ada di dalam hati setiap kami ya Tuhan. Sehingga pada saat kami berjalan bersama dengan Roh Kudus, kami percaya kami akan mengalir lebih lagi. Tuhan akan pakai kami dengan luar biasa. Di mana-mana mujizat Allah akan terjadi, di mana-mana kuasa Allah akan terjadi, sehingga semua orang yang kami temui akan merasakan berkat Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau Allah yang begitu baik. Kami tahu kalau hari ini Engkau boleh mengingatkan kami kembali, berarti Engkau begitu sayang dengan kami. Engkau mau pakai kami lebih lagi. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Pagi ini kami rindu juga mau berdoa buat saudara-saudara yang berulang tahun. Ada yang di tempat ini ataupun di rumah-rumah. Saya persilakan untuk berdiri di tempat masing-masing. Kami rindu mau berdoa buat saudara. Nanti Ibu Ati yang akan berdoa buat yang berulang tahun. Mari kita katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang Tuhan berkati dengan usia yang baru. Dan pada pagi hari ini kami rindu, biarlah seluruh kegenapan janji Allah, rencana Allah yang agung di dalam hidup saudara-saudara kami, Tuhan genapi. Dan biarlah Tuhan mereka makin hari makin berada dan memberikan diri untuk diarahkan oleh Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Engkau membawa mereka ke dalam segala kebenaran. Berkati pula Tuhan apa yang dikerjakannya, pekerjaannya diberkati, rumah tangganya diberkati, studinya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, makin hari makin bertumbuh serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekarang mari kita siapkan persembahan kita. Sebelum kita membawa persembahan kita, mari sama-sama kita serahkan kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus terpujilah Engkau Allah kami. Kami bersyukur buat segala berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami. Saat ini kami memberi, kiranya Tuhan berkati agar supaya apa yang kami kembalikan ini Tuhan benar-benar boleh menjadi berkat buat rumah-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sungguh kasih Tuhan kita itu tidak terbatas dan tidak terukur oleh apapun juga. Jangan terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selama
Kalau ikut Tuhan jangan ragu, Dia akan bertanggung jawab atas hidup kita. Mari sama-sama saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita katakan tenanglah hatiku karena kita tahu Tuhan yang memimpin hidup kita. Amin. Amin. Tangan Tuhan selalu menopang setiap kita. Mari kita katakan, Tuhan, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat, bahkan di setiap kita kerja, Dia akan selalu membimbing kita. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini hari Pentakosta yang diberkati Tuhan. Mari kita minta berkat Tuhan. Karunia, penyertaan Allah Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada padamu. Tinggal di dalammu, memampukanmu hari ini selama-lamanya. Amin. Sungguh mari kita pulang dengan semangat kemuliaan Tuhan. Artinya ada atas setiap kita.